Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang nenek sakti yang bernama Sinto Gendeng tengah asyik melatih muridnya di puncak Gunung Gede. Selesai melatih, sang nenek bersenandung yang sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Isyarat apa yang dimaksud nenek sakti ini? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Selama diam di puncak Gunung Gede itu bersama gurunya, walau bagaimanapun mirip otak sang guru, namun baru hari itulah Wiro Saksana melihat dan mendengar Eyang Sinto Gendeng menyanyi. Kata-kata dalam nyanyian itu entah mengapa membuat Wiro jadi berdebar. Apakah maksud kata-kata nyanyian itu ya? Perasaan yang bagaimanakah yang tengah dicetuskan oleh gurunya? Karena Wiro melihat nenek-nenek itu menyanyi dengan penuh perasaan, dengan mata memandang jauh ke muka. 17 tahun membuat aku si tua bangka tambah tua. Kata-kata ini jelas ditujukan ke diri gurunya sendiri. Tapi pada siapakah ditujukan kalimat yang berbunyi 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah itu? Apakah ditujukan kepadanya? Berdebar hati Wiro Saksana. Kemudian kalimat-kalimat 17 tahun ujung perpisahan serta 17 tahun saat pembalasan. Apakah arti semua itu? Ketika Wiro Saksana memandang ke atas, pada saat itu pula Eyang Sinto Gendeng melihat ke bawah. Dan mata yang tajam dari Wiro Saksana meskipun cuma sekilas, namun masih dapat melihat pantulan air muka serta cahaya mata gurunya yang lain dari biasanya. Air muka itu, sinar mata itu menyembunyikan satu perasaan sedih. Perasaan apakah yang menyemaki hati sang guru sebenarnya? Tiba-tiba Eyang Sinto Gendeng membentak keras sampai Wiro Saksana terkejut dan serasa terbang nyawanya. Tunggu apa lagi, geblek? Orang sudah haus, dianya tegak mematung. Ku kencingin kepalamu baru tahu. Cepat, lemparkan gayung itu. Dan Wiro Saksana segera lemparkan gayung batok kelapa yang berisi air ke atas. Gayung itu melesat ke atas tanpa setetes air pun yang tumpah. Bagus Wiro, bagus sekali, memuji Sinto Gendeng. Dan dengan tangan kirinya disambutnya gagang gayu. Sesaat kemudian tenggorokannya yang kurus dan kerinyutan itu kelihatan turun naik meneguk air dari dalam gayung. Dan dengan tangan kirinya disambutnya gagang gayu. Sesaat kemudian tenggorokannya yang kurus dan kerinyutan itu kelihatan turun naik meneguk air dari dalam gayung. Air itu diteguknya sampai habis. Terima gayung ini kembali, Wiro. Gayung melesat ke bawah. Wiro Saksana ulurkan tangan untuk menyambut. Tapi pada detik itu pula di atas pohon gurunya kelihatan menggerakkan tangan kanannya. Angin deras mendorong kepala gayung, membuat gayung yang hendak disambut Wiro Saksana itu mencerat ke samping dan menyerang dadanya. Gila betul, bentak si pemuda. Cepat-cepat dia palangkan lengannya di muka dada. Gayung dan lengan beradu.
Gayung pecah berantakan ke tanah, gagangnya patah menjadi dua. Pada saat itulah Sinto Gendeng melayang turun ke bawah. Kedua kakinya menjejak tanah tanpa suara dan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Padahal cabang pohon jambu kerutuk dari mana dia meloncat tadi hampir 4 ombak tingginya. Dapat dibayangkan bagaimana luar biasanya ilmu meringankan badan perempuan sakti ini. Kedua orang itu, guru dan murid, berdiri berhadap-hadapan. Wiro Saksana dapat merasakan betapa lainnya pandangan kedua mata Sinto Gendeng kepadanya. Pandangan yang tidak dimengertinya. Nenek-nenek ini bergerak mundur beberapa langkah ke belakang. Kedua kakinya kemudian merenggang, sedang kedua tangan mengembang ke muka. Mulutnya berkemik. Detik demi detik, sepasang kakinya amblas ke dalam tanah sampai 3 cm. Sedang seluruh tubuhnya bergetar hebat. Mukanya yang hitam dan berkerinyut itu basah oleh keringat. Tiba-tiba, kejut Wiro Saksana bukan olah-olah ketika dilihatnya bagaimana kedua tangan gurunya berwarna putih sekali, sedang 10 kuku jari tangan perempuan itu memerah serta memancarkan sinar yang menyilaukan. "Eyang!" seru Wiro Saksana. "Apakah kau mau bikin aku mati konyol dengan pukulan sinar matahari itu?" Sinto Gendeng tidak menjawab. Mulutnya semakin mengemik, rahang-rahang semakin mengatuk, dan pandangan mata serta tampangnya sangat mengerikan. Merinding bulu kuduk Wiro Saksana. Baru kali ini dilihatnya gurunya sedahsyat itu. Tanpa menunggu lebih lama, tanpa menunggu sampai kedua tangan yang mengepal dihantamkan ke muka, maka pemuda ini cepat-cepat pentang kaki dan dekapkan lengan di muka dada. Matanya meram, mulutnya komat kamit, sepasang kakinya amblas 2 cm ke dalam tanah. Tubuhnya yang bergerak bagai serambut pun laksana gunung karang yang keras membara. Tubuhnya tak bergerak barang serambut pun laksana gunung karang yang keras membatu. "Kiat!" Bentakan Sinto Gendeng melengking melalang ke langit. Kedua tangannya dipukulkan ke muka. 2 rangkum sinar putih yang menyilaukan serta panasnya dapat menghanguskan dan melelehkan benda apa saja menggempur ke arah sasaran di muka sana, yaitu tubuh Wiro Saksana. Pada detik yang sama, Wiro Saksana membentak pula. "Heya!" Tangan yang tadi bersedekap dengan serentak memukul ke depan, dan kedua tangan itu terus saja terpentang lurus ke muka. Inilah yang dinamakan ilmu pukulan benteng topan melanda samudra. Ilmu pukulan ini bukan saja dapat dipakai untuk menyerang, tapi sesuai dengan namanya juga dapat menjadi perisai tangguh atau benteng kekar yang melindungi Wiro dari serangan gurunya. Bila angin-angin topan pukulan itu sama bertemu di udara, maka terdengarlah suara berdentum yang menyenging liang telinga. Debu dan pasir berterbangan. Daun-daun pohon berguguran, bahkan ranting-ranting kering patah-patah dan berjatuhan. Puncak gunung gede bergetar. Langit seperti mau terbelah oleh dentuman itu. Ketika debu dan pasir surut ke tanah, ketika keadaan di sekitar situ menjadi terang kembali, maka Wiro Saksana melihat
bagaimana kedua kaki gurunya amblas ke dalam tanah sedalam 10 cm. Muka perempuan itu pernah penuh keringat dan matanya menyipit. Namun, bila ditelitinya pula keadaan dirinya, maka didapatinya kedua kakinya tenggelam ke dalam tanah sampai sebatas betis. Sedangkan tubuhnya yang memercikan keringat dingin itu terasa masih bergetar gontai akibat adu tanding tenaga dalam yang luar biasa tadi. "Bagus Wiro, bagus sekali," terdengar Eyang Sinto Gendeng. Meski memuji, namun dari mukanya bukan menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, muka yang berkerut-kerut itu masih memancarkan kengerian. "Sekarang, sambut pukulan angin es ini Wiro." Dan habis berkata begitu, Sinto Gendeng angkat tinggi-tinggi kedua tangannya dengan telapak membuka lebar menghadap ke arah muridnya. Matanya kembali terpejam. Wiro menunggu dengan badan tiada bergerak. Udara mendadak menjadi sangat sejuk. Kemudian ketika Sinto Gendeng memutar-mutar kedua tangannya, maka kesejukan itu mendadak sontak berubah menjadi udara yang sangat dingin, menyembilui tulang-tulang sumsum. Geraham-geraham Wiro Saksana bergemeletakan, menahan rasa dingin yang amat sangat itu. Permukaan kulitnya membeku seperti ditutupi salju. Tanah yang dipijaknya laksana pedataran es. 1 menit saja hal itu berlangsung lebih lama, pastilah tubuh pemuda ini menjadi beku membatu. Inilah kehebatan ilmu kesaktiannya bernama angin es itu. Dengan badan bergetar menahan dingin, Wiro Saksana membentak dahsyat. Bersamaan dengan itu, kedua tangannya diputar-putar ke udara. Angin laksana badai menggebubu ke pelbagai arah. Puncak gunung itu menderu-deru. Daun-daun pohon yang tadi kaku tegang oleh dinginnya udara, kini kelihatan mulai bergerak. Makin kencang dan semakin kencang. Udara dingin yang tadi menyayat sungsum, kini tergetar buyar dilanda ilmu angin puyuh yang dilepaskan oleh Wiro Saksana. Semakin keras putaran tangan pemuda itu, semakin membadai gebubu angin, semakin buyar udara dingin. Daun-daun pohon yang tadi hanya bergerak-gerak, kini jatuh berhamburan bersama rantingnya. Kemudian, satu demi satu, pohon-pohon kecil bertumbangan. Pohon-pohon besar yang masih bertahan menjadi gundul daun dan rantingnya. Tubuh Eyang Sinto Gendeng kelihatan tergoyang hebat. Pakaian hitamnya berkibar-kibar. "Gila betul, gila betul," teriak perempuan sakti itu. Mulutnya mengeluarkan lengkingan dahsyat. Kemudian dia melompat sejauh 9 tombak dan dari situ mencabut sebuah tusuk kundai lalu menyambitkannya ke arah Wiro. Sang murid cepat-cepat hentikan putaran tangannya dan melompat ke samping. Tusuk kundai membawa angin maut itu melesat menghantam sebatang pohon. Pohon itu tumbang dengan batang pecah berkeping-keping. Udara dingin lenyap. Angin yang memuyuh juga lenyap dan suasana kembali seperti sedia kala. Apakah latihan seperti pertarungan hidup dan mati ini akan berlanjut terus? Sampai kapankah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.